Hai, coba ingat-ingat lagi. Kapan terakhir kali kamu memberikan upaya 100% pada apa yang kamu lakukan? Sekali lagi, kapan terakhir kamu memberikan upaya 100% pada apa yang kamu lakukan? Jika kamu merasa telah memberikan 100% pada sesuatu, namun mendapatkan hasil yang buruk, maka lempar handukmu, minta ampun, berhenti, menyerahlah. Di atas kertas, kamu tidak lagi punya harapan. Tapi, coba pikir kembali, jangan-jangan kamu salah. Menurut aturan 40%, ketika pikiran pertama kali mengatakan bahwa kita sudah selesai, lelah, atau tidak bisa melanjutkan, sebenarnya kita baru menggunakan 40% dari kemampuan kita, bahkan belum setengah dari seluruh potensi yang kita miliki. Alasannya sederhana, kelelahan palsu senantiasa muncul setiap kali pikiran mencoba menjaga kita berada di zona nyaman. Padahal, kita sebenarnya belum kelelahan atau kehilangan energi sebagaimana yang kita pikirkan. Aturan 40% adalah tentang berkolusi dengan pikiran sehingga kita dapat mendorong tubuh lebih jauh dari biasanya. Ini adalah tentang pemahaman bahwa mayoritas kita diatur untuk berhenti jauh sebelum kita mencapai batas maksimal yang sebenarnya. Ini adalah tentang belajar bagaimana menenangkan pikiran sehingga kita dapat memanfaatkan simpanan potensi besar yang kita miliki. Ini adalah tentang mencapai apa yang belum pernah kita rasakan. Terdengar masuk akal bukan? Mungkin. Satu hal yang pasti, ternyata masih ada harapan. Sebab memang, jangan-jangan bukan mimpi itu yang terlalu besar, melainkan perjuanganmu yang terlalu kecil. There's a big difference between 99% and 100. I always thought that I was given 100%. I wasn't. But I was only 1% from making that money, from being where I want to be, from having everything in life that I've ever dreamed of. But it's that 1% that we sleep on. That's why it's so easy to be great nowadays, because most motherfuckers are weak. David Goggins adalah seorang mantan anggota Navy SEAL, pelari ultramaraton, pengendara sepeda jarak jauh, atlet triathlon, pembicara, dan penulis yang dikenal karena ketahanan dan ketekunan yang luar biasa. Beberapa pencapaian atletiknya termasuk menyelesaikan lebih dari 70 perlombaan ketahanan, memecahkan Guinness Record untuk pull up terbanyak dalam 24 jam, di mana ia menyelesaikan 4.030 pull up dalam 17 jam. Goggins telah menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia karena kisah hidup dan pencapaiannya. Dia adalah orang yang memperkenalkan aturan 40%. Prinsip dari aturan ini sederhana. Ketika pertama kali pikiran memberitahu bahwa kita kelelahan, kehabisan tenaga, atau kehilangan energi, lalu meminta kita untuk berhenti, kita sebetulnya baru mencapai 40% dari potensi yang kita miliki. Tubuh kita terbiasa untuk membatasi diri jauh dari apa yang mampu kita lakukan. Padahal, jika kita bertahan, terus berusaha melewati titik, saya harus berhenti, kemudian melewati titik, saya harus berhenti, dan bahkan melewati titik, saya harus berhenti sekarang, maka kita akan mencapai 100% dari potensi yang kita miliki. Goggins percaya bahwa dengan mendorong diri kita sendiri melampaui batas-batas yang kita rasakan, kita dapat membuka 60% potensi kita yang lain. Aturan 40% sendiri bukanlah kumpulan instruksi, melainkan mindset untuk meningkatkan tekad dan ketekunan dalam menghadapi tantangan. Tentu saja, aturan ini dapat diterapkan tak hanya untuk urusan fisik, tetapi juga pada hambatan mental yang mengarah pada pertumbuhan dan pencapaian pribadi. Ini dapat diterapkan secara luas pada berbagai bidang kehidupan, termasuk olahraga, karir, pengembangan pribadi, dan bisnis. Faktanya, secara matematis, ini adalah aturan paling mudah dan paling sederhana yang dapat digunakan untuk memaksimalkan potensi yang kita miliki. Jika kita memberikan lebih banyak, tentu di atas kertas, kita akan menghasilkan lebih banyak. Tapi teori memang tidak seindah prakteknya. Masalahnya, melangkah keluar dari zona nyaman sungguh merupakan hal yang sangat menantang. Secara alami, tubuh dan mental kita didesain untuk menjadi malas dan manja. Pikiran kita dirancang untuk melindungi kita dari rasa sakit dan penderitaan dengan mendorong kita mundur saat menghadapi ketidaknyamanan. Jika ingin dilakukan secara konsisten, yakni menerapkan aturan 40% setiap kali kita melakukan sesuatu, berulang-ulang, setiap hari, kita akan membutuhkan tekad dan keberanian yang besar. Untuk itulah, kita harus melepaskan pikiran dari keyakinan yang membatasi, berhenti berpikir berlebihan, keluar dari zona nyaman,
menentukan tujuan, tetap termotivasi, disiplin, dan tidak pernah menyerah. Berlatih adalah kunci. Kita harus berlatih untuk memberi dorongan lebih setiap kali melakukan sesuatu. Kita harus berlatih untuk melepaskan batas dan melampauinya. Kita harus melatih pikiran dan tubuh dan pikiran untuk mencapai keseimbangan dan berjalan secara beriringan. Menemukan alasan yang kuat, motivasi yang keras, akan membantu untuk mendorong diri kita lebih jauh. Jika rintangan terlihat terlalu sukar, selalu ingat alasan saat pertama kali kita melakukannya. Sebab sesungguhnya banyak orang mencari dan mengejar passion yang diinginkannya untuk merasa bahagia. Mereka lantas berpaling ketika merasakan hal sebaliknya. Padahal akar kata dari passion adalah pati, bahasa Latin yang berarti menderita. Maka penderitaan adalah hal yang akan ditemui saat mengejar apapun yang kita inginkan. Dan hanya dengan melewatinya, baru kita dapat merasa bahagia. Aturan 40% adalah tentang menemukan kekuatan dan tekad di dalam diri. Ketika kita mendorong diri kita sendiri, kita akan mulai menyadari bahwa kita mampu lebih dari apa yang kita pikirkan. So, sekarang coba ingat-ingat lagi. Kapan terakhir kali kamu memberikan upaya 100% pada apa yang kamu kerjakan? Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang lebih memilih untuk mengerjakan yang benar ketimbang yang mudah. Dan semoga Tuhan senantiasa memberikan kemudahan bagi kita untuk mengerjakannya. Saya, Rianto Astono.